Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini live talk show di Facebook dan Instagram Tribun Medan K3 Mart. Minimarket digital terpercaya dengan kearifan lokal. Di studio telah bersama kami Pak Darwin dari K3 Mart. Ya, halo, apa kabar? Tribun. Baik. Luar biasa, baik luar ya? Biasa, luar biasa. Oke, sahabat Tribuners, kita akan cerita tentang K3 Mart. Ya. Dan sebuah minimarket yang saya pikir, saya lihat adalah sebuah minimarket yang luar biasa, yang memberikan pelayanan yang ter-up to date bagi para customer di Kota Medan dan Sumatera Utara. Selalu inovasi-inovasi, ya, kita bisa lihat berbagai macam produk, ya, berbagai macam kegiatan sosial, ya, tidak terlepas selama pandemi ini juga banyak melakukan kegiatan sosial, ya. Adalah sedikit. Yang membantu up to date, ya, bukan hanya berbisnis, ya, sahabat Tribuners, ya. K3 Mart ini juga konsen kepada sosial, memperhatikan lingkungan di sekitarnya, dan kemudian selalu inovasi kepada customer tentunya, ya. Nah, ini Pak Darwin, memulai pembicaraan pagi hari ini, ceritakan sedikit tentang sekilas, ya, tentang K3 Mart. Sekilas? Ya, silakan Pak Darwin. Nah, kalau sekilas mengenai K3 Mart, jadi K3 Mart ini awal berdiri ini di tahun 2013. Nah, jadi awal berdirinya ini saya dengan Pak Richard. Kebetulan Pak Richard nggak bisa hadir hari ini. Nah, jadi tahun 2013, jadi awalnya kita bangunnya di Jalan Setiabudi, itu toko pertama kita. Jadi pada saat itu, kebetulan kita ada ruko kosong, dan kita tidak tahu mau ngapain. Jadi di awal pembicaraan, kita cuma berencana buat tempat tongkrongan seperti biasa, entah ada jual snack-snack sedikit, kebetulan di sebelah anak sekolah. Nah, makin kemarin, makin omongannya makin lama makin serius. Jadi, kenapa gak kita coba seperti konsep yang ada di Jakarta? Kebetulan pada waktu ada 7-Eleven. Iya. Dia baru buka di Indonesia. Jadi kita sering lah kemarin study tour ke sana kan. Belajar-belajar, terakhir kita coba konsepnya. Kita buka di Setiabudi, itu tahun 2013, itu toko pertama K3. Nah, seiring berjalannya waktu, kita buka cabang-cabang berikutnya, sampai sekarang ada 8 cabang. Tentunya konsep awalnya dari pertama kali kita buka di Setiabudi sampai sekarang itu udah jauh sangat berbeda. Kita terus sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan situasi sekarang, apa yang up to date, apa yang lebih menjanjikan, ya kita terus berinovasi di sana. Luar biasa. Nah, saya sering melihat kalau K3 Mart ini adalah inovasi ini sangat cepat sekali, ya. Iya. Lagi seperti ada kita PPKM, ada fokus di kesehatan, ada sepeda. K3 juga part of healthy, bersepeda seperti itu. Bagian yang mengarrange dan sebagainya. Ya, selalu mendukung, ya, apa yang bisa memberikan dampak positif di masyarakat. Nah, kemudian PPKM tidak bisa berbuat banyak di dalam toko, juga tim semua ke lapangan, ya, memberikan support, ya. Dan kemudian yang terbaru ini ada Squid Game juga ikut, ya. Jadi ini sedikit cerita sedikit ini kecepatan ini kenapa ya bisa terjadi? Spontan atau gimana itu, Pak? Ini murni benar-benar spontanitas sih. Spontanitas. Jadi terkadang kalau di K3 ini, terkadang ada sesuatu yang terlalu kita rencanakan, kadang malah gak jadi-jadi. Oke. Simpel aja, ya, jadi Pak. Jadi terkadang apa yang kita omongan di pagi, kadang malam jadi, itu lebih luar biasa. Jadi simpel aja, ya, make it happen, ya. Itulah praktikal, ya, Pak. Betul. Jadi sahabat Tribuners, ya, ide-ide selalu muncul, tidak harus yang kompleks, yang rumit. Tapi yang sudah terpikirkan, silakan, ya, langsung diimplementasi. The speed of implementation itu sangat penting, ya. Karena segala sesuatu itu sangat cepat sekali, ya. Nah, ini cerita-cerita ini, kalau saya sendiri melihat K3 Mart ini adalah sebuah minimarket yang, ya, saya pikir produk-produknya berkualiti dan kemudian standar-standarnya juga bagus, dan kita bisa yang lagi uptrend ini, lagi trendy ini, kita bisa mendapatkannya di K3 Mart. Strategi produk dan keunggulannya seperti apa? Apakah ini memang arahnya produk yang ada di K3 Mart saat ini dan seterusnya, atau bagaimana, Pak? Kita terus berinovasi sih, ya. Keunggulannya apa, ya, produk-produk kita di yang ada? Kita selalu berusaha menyediakan produk yang mana yang sedang happening, ya, ataupun yang sedang hype. Kita selalu berusaha menyediakan, dan ada pun juga produk-produk yang memang udah menjadi kebutuhan, itu tetap
ada kita supply, tetap kita pertahankan. Tapi ada konten yang lagi hype itu menjadi priority juga. Wah, itu wajib sih. Wajib ya. Ngomong-ngomong itu permennya Squid Game ada nggak? Ada ya. Aduh, saya lupa bawa nih. Dan ini sahabat Tribuners, Squid Game kan lagi trendy nih ya. Ya. Itu sebuah film yang ada perlombaan yang luar biasa. Ini sangat hype di mana-mana, bahkan di hampir di seluruh dunia. Dan saya juga pernah merasakan bagaimana main Squid Game. Ya, saya ada main juga? Ada main. Jadi saya dikasih permen yang ada bintang, yang ada bulat dan sebagainya. Jadi tidak boleh retak atau tidak boleh patah seperti itu ya. Susah ya? Susah, agak susah. Dan sahabat Tribuners, untuk bermain Squid Game dibutuhkan kesabaran juga ya. Betul. Walaupun kita ada batasan waktu, tapi kita butuh sabar, strategi melihat bagaimana supaya permen bentuknya itu dapat diambil, dijaga sempurna. Gak boleh pecah atau patah itu udah kalah. Mati langsung. Game over. Jadi sahabat Tribuners, silakan melihat video tentang Squid Game. Jadi kalau misalnya sahabat Tribuners ingin ya bermain-main Squid Game, permennya ada di K3mat ya. Di mana aja K3mat? Di semua K3mat ada. Yang namanya minimarket ada logo K3mat. Sahabat Tribuners, Bapak Ibu, iya K3mat ya, bisa dapatkan permen untuk Squid Game ya. Squid Game, tapi tembaknya nggak ada ya? Nggak ada. Tapi jaket Squid Game-nya kita ada jual juga. Oh iya ya. Luar biasa. Jadi memang K3mat ini kalau kita mau cari sesuatu yang hype, pilihannya K3mat. Ya, mudah-mudahan kita ada sediakan. Mudah-mudahan ya. Dan saya sudah melihat, merasakan dan membeli. Kita pernah bermain-main Squid Game di sana, luar biasa. Ya. Nah ini selain yang hype Pak, keunggulan kira-kira apa yang menjadi dasar pemilihan produk yang ada di K3mat ini? Nah, apakah ada seperti produk-produk semua itu produk-produk yang laris atau ada lokal kontennya bagaimana? Produk-produk lokal ya kita kombinasi sih ya. Kalau untuk masalah produk-produk import ya kita juga gak bisa memaksakan semua produk import masuk karena terkendala juga di masalah harga. Kan harga terlalu premium ya. Jadi untuk produk-produk lokal tetap kita juga ada sediakan. Namun kita ada beberapa produk unggulan. Nah, salah satu produk unggulan kita itu ialah produk-produk olahan kita sendiri. Salah satunya itu onigiri. Saya juga ada bawa nih. Onigiri. Ceritakan sedikit tentang onigiri dan kenapa ini bisa lahir sebuah produk onigiri. Nah, onigiri kan kalau di Jepang itu kan sesuatu makanan yang sangat umum ya, itu sangat khas di sana. Jadi kayaknya ya sesuatu yang sangat biasa lah. Nah, jadi kebetulan waktu pertama kita buka K3 yang di Setiabudi 2013, itu kita belum ada jual. Sama sekali belum ada jual. Terakhir kita 2015 kita buka toko kita yang ketiga di Multatuli. Kebetulan kawasannya itu sangat mendukung. Banyak anak-anak sekolah di sana. Jadi kita dari kemarin memikirkan apa sih produk yang harus kita munculkan di toko baru ini. Nah, study tour lah kita. Belajarlah. Jalan-jalan itu. Adalah kemana-mana. Adalah ya. Adalah. Rahasia ya. Jadi kita belajar-belajar di sana. Terus kita nampak, ada ini onigiri. Pada saat itu saya juga belum tahu onigiri itu apa. Nah, udah kita lihat, kayaknya ini cocok nih ya. Ya udah kita coba pelajari, kita cari bahannya. Kita juga ada langsung belajar dari chef yang dari Jepang lah ya untuk olahan-olahan. Langsung sedikit ke Jepang ini ya? Ya, adalah cuma sekali lah. Jadi kita tanya-tanya. Terakhir rasa yang dikasih mungkin kurang cocok ya, kurang sesuai. Jadi kita ya sesuai dengan tema kita lah, kearifan lokal. Jadi ada sedikit banyak kita olah-olah sesuai dengan selera sini. Nah, jadilah itu sampai sekarang itu produk unggulan dari K3mat. Jadi orang kalau ke K3mat ya selalu cari pertama itu selalu onigiri. Onigiri ini diproses setiap pagi, sore, atau malam? Onigiri itu kita proses setiap pagi. Setiap pagi itu tujuannya untuk sarapan pagi atau untuk sepanjang masa? Misalnya sepanjang hari itu boleh beli onigiri? Itu sepanjang hari bisa sih. Tapi umumnya sebagai sarapan ya? Sebagai sarapan, makan siang. Kalau di sini sih lebih dijadikan apa ya? Kalau pas udah lapar, ya udah ada makan itu ya udah dimakan gitu. Dan lezat ya. Sahabat Tribuners, saya pernah coba onigiri. Ada rasa ayam, rasa sapi. Ada. Ya. Silakan coba. Salmon, tuna banyak ya. Jadi kalau sahabat Tribuners ya teman-teman semuanya, kira-kira ya ada kepengen makan yang tidak terlalu size-nya tidak terlalu gede dan untuk bisa di keep di mana-mana dan sekaligus
saya melihat beberapa K3Mart ya, hampir seluruh ya, semua K3Mart hampir seluruh K3Mart pasti sudah, seluruh K3Mart sudah ada onigiri, dan kemudian ada kopi ya. Itu kawannya kopi. Iya. Kawannya kopi sama minuman ya, minuman mau vitamin, ada soda, yang non soda, yang healthy, teh dan semuanya ada semuanya. Ya. Nah, minumannya seperti apa? Kawannya paling cocok untuk onigiri. Untuk onigiri ya kita juga ada produksi minuman sendiri ya. Ya. Ada juga sendiri ya. Ada juga. Cuman itu pun baru kita buat gak lama lah. Jadi masih boleh dibilang masih baru lah. Jadi yang masih lebih identik itu sih di onigiri. Onigiri ya. Jadi kalau cari onigiri di K3Mart. Pertama, memperkenalkan nama onigiri ini kan nama Jepang ini. Betul. Ada kesulitan nggak? Biasanya kan kita yang simple, ayam goreng, kemudian nasi lemak, nasi kucing gitu ya, nasi telur, ikan asin dan sebagainya. Onigiri kan ini namanya agak unik ini. Bagaimana memperkenalkan? Ya sebenarnya mau dibilang susah-susah juga enggak ya. Pertama kali kita jual kayaknya orang udah ngerti sih. Jadi ini onigiri ini apa? Jadi kelebihan kita itu kita jual di harga yang lebih ekonomis. Jadi orang langsung nangkap. Nah, yang jadi kendala kita pada saat pertama kali kita jual onigiri, yang selalu dipertanyakan kayak gini. Kalau di Jepang kan biasanya orang onigirinya mereka taruh di kulkas, tempat pendingin. Dingin ya? Tempat dingin. Yes. Nah, yang jadi pertanyaan sering itu, kenapa kalian nggak taruh di sana? Ada perbedaan penyajian? Iya, itu yang selalu ditanyakan. Nah, mungkin itu kesusahan kita di awal, karena kita selalu mengedukasi, memastikan semua pelanggan tahu bahwasanya onigiri kita ini kita buatnya fresh. Jadi kita produksi setiap hari, berapapun kita produksi, seandainya habis itu ya? Tetap habis, tapi ada juga nggak habis. Kalau nggak habis, bagaimana? Kalau nggak habis, kita buang. Itu yang kita tekankan untuk ke pelanggan kita. Berarti yang ditekankan adalah freshnya ya? Fresh. Jadi pagi buat, kalau malam kita tutup toko itu udah nggak habis, itu udah langsung kita buang. Atau sell lah ya? Nggak, kita nggak sell. Kita nggak pernah sell. Kita langsung buang aja. Kita untuk menjaga kualitasnya juga. Gitu. Jadi sahabat Tribuners, K3Mart ini ya khususnya onigiri ya, dan beberapa produk ya, yang diberikan adalah fresh. Betul. Pastikan semuanya yang diberikan oleh K3Mart itu adalah sudah dipastikan fresh ya. Tidak ada yang di-keep untuk keesokan harinya. Enggak. Sangat dari segi taste-nya, dari segi kita harus kontrol di sana. Harus kontrol ya. Untuk food, apa saja food yang ada di K3Mart? Food untuk K3. Ya kita selain itu kita juga yang ada fresh food ya, bukannya yang maksudnya bisa kita beli untuk sarapan, mungkin untuk cemilan dan makan siang. Seperti kalau untuk fresh food ya kita selain onigiri, produk unggulan kita yang berikutnya sih kita juga ada jual hotdog. Hotdog? Ya. Ini menarik ini. Hotdog kita juga ada jual sih. Nah, cuman untuk produk-produk olahan yang fresh dari kita, mungkin ini upcoming project lah. Dalam beberapa waktu ini mungkin kita ada bakalan luncurkan lagi untuk produk-produk fresh food lainnya. Ya, nantikan ya, karena selalu memberikan yang terbaik pada sahabat Tribuners dan sudah diakui sih ya kualitinya. Ya. Makasih. Ini kalau untuk minuman seperti apa ya? Minuman ya kita jualnya yang minuman healthy sih ya. Healthy. Ya itu kayak teh bunga lah. Sejenis seperti itulah. Sama yang juga penyajian panas sama dingin? Kita masih yang dingin aja. Yang panas kita masih belum. Nah, kalau dari produk ada food, ada beverage ya. Nah, kemudian dari cemilan, snack apa yang menjadi karakter K3Mart? Nah, kalau snack lebih ke ramen ya. Ramen termasuk makanan atau snack sih? Sama lah ya. Makanan ya bisa ya, makanan boleh lah ya. Boleh lah. Nah, selain itu sih ramen ya. K3 itu menjadi keunggulan ya. K3 itu dikenal karena ramen kita yang paling lengkap. Jadi kayak orang dapat kesan kalau mau cari mie Korea, ya kita ada. Jadi mie Korea, ada Jepang juga, karakter Jepang, karakter Korea, ya kan? Digabung jadi kearifan lokal. Menarik ini. Nah, ini tidak terasa ya, ini pandemi kita menuju tahun kedua, hampir tahun kedua. Iya, benar. Selama pandemi ini kan kita merasakan ya, ada PPKM ya, pembatasan kegiatan, kita nggak bisa beraktivitas bisnis, ada beberapa toko yang mungkin tidak boleh buka melewati waktu, dan bahkan ada yang di lokasi tertentu harus tutup. Itu bagaimana menghadapi situasi ini supaya bisa survive selama pandemi ini? Nah, untuk masalah ini kemarin sempat jadi perdebatan di antara kita lah ya. Sempat jadi perdebatan, terutama untuk masalah gimana kita bertahan dari situasi seperti ini.
Jadi sempat ada terpikir sama kita opsi untuk mengurangi beban. Salah satunya cara itu untuk mengurangi cost lah ya. Cost dengan cara mengurangi karyawan. Ya. Yang mana sangat lazim dijalankan oleh semua perusahaan pada saat pandemi ini. Cuman di saat ada kepikiran tindakan seperti ini, muncullah Pak Richard. Oke. Pak Richard sangat tidak senang ada omongan seperti itu. Oke. Dia cuma bilang seperti ini, K3 selama ini kita berusaha, kita bukan tidak ada untung. Kita selama ini ada untung. Iya. Oke. Jangan cuma karena masalah beberapa bulan seperti ini, kita langsung ambil tindakan seperti itu untuk karyawan. Yang mana artinya pada saat yang bersamaan juga, perusahaan lain juga PHK besar-besaran. Oke. Mereka mau cari kerja di mana lagi? Oke. Seperti itu. Itu asumsinya beberapa bulan kan, ternyata sampai 2 tahun juga. Agak cukup panjang ya. Ya. Tapi mudah-mudahan lah ini sudah mulai ada nampak perbaikan dan kemajuan yang baik. Mudah-mudahan kita dapat beraktivitas normal kembali. Jadi dengan kondisi seperti kemarin itu, tentunya kita juga harus ekstra berpikir kan. Ya. Apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mesti kita lakukan untuk bertahan dengan staf yang sama, tapi dengan penjualan yang sangat menurun. Iya, bagaimana bisa efisiensi, at least bisa bertahan lah. Betul, bertahan. Yang kita pikirkan dari kemarin itu cuma bertahan, nggak pikir untung dulu lah. Iya. Kita pikir bertahan dulu. Nah, dan nyatanya kita coba beberapa, salah satunya kemarin kita ada membuat paket-paket delivery. Oke. Kita buat paket delivery. Itu sebagai jawaban untuk mengantisipasi ya di mana terjadi pembatasan kegiatan. Paket-paketnya mungkin dilakukan secara versi digital online-nya ya? Betul. Kita jual dari online. Dan beruntungnya karyawan di K3 Mart semuanya juga merasa tersentuh dengan tindakan dari Pak Richard seperti itu. Ya. Jadi mereka semuanya juga mati-matian, ayo Pak. Jadi mereka sendiri semua juga kebetulan ada simpan nomor customer. Ya. Mereka yang chat mereka semua, Ci ini ada paket ini, mau. Oke, jadi antusiasme itu dari dalam ya akhirnya. Betul. Itu saya juga benar-benar terima kasih banyak kepada seluruh tim staf di toko untuk K3 Mart. Ya. Itu inisiatif mereka juga sangat luar biasa. Dan hari ini berkat dukungan mereka juga ya? Betul. Ya, yang kita bisa kerjakan cuma segitu. Cuman mereka meresponnya dengan sangat luar biasa. Ya. Saya sangat berterima kasih dengan adanya tim seperti ini. Iya, luar biasa. Sahabat Tribuners ya, jadi K3 Mart ini adalah kolaborasi antara ada pemimpin yang sangat, saya bisa dikatakan adalah bukan hanya mencari keuntungan ya, tetapi juga care pada seluruh SDM, customer, sehingga pada masa sulit juga menganggap SDM adalah bagian dari K3 Mart atau bagian dari perusahaan, sehingga benar-benar dijaga. Akhirnya, sahabat Tribuners ini adalah sebagai sebuah pembelajaran bagi kita ya. Betul. Begitu kita care kepada tim kita akan lebih care kepada perusahaan lagi. Akhirnya mereka memikirkan cara bagaimana bisa membuat perusahaan survive ya. Ya, ini menjadi sebuah otomatisasi ya, di mana dengan secara spontan mereka memberikan informasi kepada seluruh customer. Akhirnya customer yang sebelumnya terbatasi karena kegiatan tidak bisa berinteraksi dengan bantuan WhatsApp dan dengan bantuan website dan sebagainya, akhirnya mereka mencari K3 Mart dan hubungan ini terjalin dan akhirnya bisa survive sampai saat ini. Sangat betul. Nah, ini menarik sekali dan ini pembelajaran. Kita harus care kepada SDM kita. Karena bagaimanapun adalah bagian dari kemajuan perusahaan, inovasi produk ya. 2 hal ini kita pelajari dari K3 Mart untuk bisa survive ya. Memang banyak perusahaan-perusahaan yang juga mengalami permasalahan, bahkan ada yang sudah bisa dikatakan adalah tutup ya. Betul, tapi bisa survive. Bisa survive hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, luar biasa. Artinya brand kita, nama perusahaan masih ada, eksis, dan begitu ada kesempatan kita akan tingkatkan lagi. Nah ini Pak Richard, jadi setelah dari Pak Darwin, setelah dari mereka antusiasme, hasilnya ada? Ada. Hasilnya terasa. Dan menjadi tambah semangat lagi? Menjadi lebih semangat. Karena mereka sangat bersyukur ya pada saat itu ya. Dimana teman-teman mereka banyak udah diberhentikan. Tentunya yang di awal perusahaan lain ya? Betul, tentunya di awal mereka merasa ini jadi ancaman gitu kan. Ya. Tapi begitu kita sampaikan hal seperti itu, mereka jadi sangat luar biasa. Ya. Malah mereka kayak gimana ya, mereka jadi lebih berterima kasih, bersyukur. Rasanya ada perasaan bersyukur. Sehingga menjadi kekuatan bersama untuk bisa menghadapi tantangan ini bersama ke depannya ya. Betul Pak, betul. Menjadi sebuah energi bersama akhirnya ya. Dan saya melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan selama pandemi ini. Apa saja ya? Ada seperti show, kemudian ada
mengatur komunitas bersepeda dan sebagainya. Itu berapa kegiatan yang disupport? Ya. Tidak semua itu mendapatkan keuntungan ya? Enggak lah. Banyak semua. Sosialnya juga ya? Ya salah satunya itu. Salah satu adalah lelang yang tertinggi nilainya, lelang es krim ya, saya masih lihat itu. Ini cerita sedikit ini. Lelang Veneta. Lelang Veneta. Iya. Itu totalnya kemarin 222 juta. Kok bisa? Ya, itu kan ada antusiasme ya. Saling membantu. Sebenarnya kita masyarakat Indonesia ini rasa solidaritasnya tinggi. Betul. Tinggal siapa yang mau menggalang. Itu aja sih. Jadi memang prinsip kita percaya aja. Niat baik itu akan menghasilkan hasil yang sangat baik. Itu aja sih. Dan hasil lelangan itu dibantu untuk Rotary Club ya? Kita serahkan untuk ke Rotary Club ya? Untuk membantu itu yang panti pijat tunanetra. Oke. Jadi dananya nanti pihak Rotary yang salurkan. Karena pada saat itu juga semua kegiatan itu tutup ya. Tempat pijat mana boleh buka kemarin? Sama sekali nggak boleh buka. Ya, pijat kesehatan semuanya tidak diizinkan dan mereka juga membutuhkan dana untuk operasional dan kehidupan. Ya pada saat itu kan yang paling kasihan kan sebenarnya memang mereka ya. Karena mereka yang gimana ya? Mereka selama ini tunanetra, kerjanya cuma bisa mijit. Mau suruh dia kerja apa lagi? Mana bisa lagi? Dan itulah tergerak hatinya K3 Mat memberikan dukungan seperti itu ya. Luar biasa. Kunjungan, kenapa gak kita bantu ini? Kan pada saat itu kan semuanya banyak sekali organisasi komunitas yang membagi makanan di jalan seperti itu. Betul. Dan PPKM juga memberikan dampak yang luar biasa ya, di mana warung-warung ditutup dan K3 juga memberikan menuju sebagai garis depan untuk mensupport mereka ya. Itu spontan ya Pak ya? Itu spontan, itu benar-benar spontan. Itu saya masih ingat kita ngomongnya hari Sabtu. Pokoknya cuma 2 hari dari kita ngomong, kita udah langsung gerak. Langsung gerak ya? Langsung gerak. Dan di luar dugaan, ternyata antusiasme warga Kota Medan, bahkan kota-kota lain itu sangat luar biasa. Sebenarnya solidaritas kita tinggi ya, saling menolong. Makanya kita semua dapat melewati PPKM itu dengan baik sampai saat ini ya. Kita waktu awal menjalankan itu, ya kita cuman, ya udah gini aja. Kebetulan kita berpikir, ya udah kita ada dana pribadi kita segini. Udah kita kasih segini, udah. Gak taunya rupanya bisa sangat sukses menginspirasi yang lain. Ya, semua orang menjadi tergerak ya. Betul. Jadi K3 Mat bukan hanya bisnis ya, tetapi juga memperhatikan lingkungan sosial yang bermanfaat bagi sosial. K3 Mat salah satu ya supporter lah ya, dan memberikan impact saling support lah ya. Karena kita yakin dan percaya masih banyak orang baik yang ada di di dunia sangat ini. Banyak. Ya, sangat banyak sekali yang sangat tergerak hatinya untuk menolong sesama. Nah ini menarik Pak Darwin, K3 Mat kan selalu inovasi. Jadi dalam waktu dekat ini apalagi yang akan diinovasi? Mungkin ada beberapa ada beberapa konsep. Kita memang akan ada sedikit mengubah konsep di toko kita. Tapi kalau untuk produknya sendiri ini Pak Sinit, ini saya ada bawa nih hari ini. Ini saya tadi agak sedikit bingung ini Pak. Kenapa biasanya kalau namanya mat ya, kita jualannya satu-satu dan sebagainya. Kok ini ada kotak? Ini apa artinya nih, Pak Darwin? Nah, ini boleh lihat di sini. Silakan ditunjukkan aja. Ini inovasi apa lagi nih, Pak Darwin? Ini apa? Ini K3 Mat ID dari ini box jualan. Jadi kita jualnya ke depan per paket. Jadi ini salah satu solusi untuk teman-teman yang ulang tahun mungkin ya. Ulang tahun mau kirim-kirim kasih temannya, nggak keburu. Bisa WA kita susun paketnya, nanti kita bisa kirimkan ke alamat tujuan. Seperti itu. Berarti ini solusi ya Pak ya? Misalnya saat ini kan misalnya ada teman-teman, katakanlah saya rekan-rekan udah sangat terbatas waktunya. Ada kegiatan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mau merayakan ulang tahun teman, ada 10 paket, tinggal telepon. Sangat bisa. Pesan ke K3 Mat. Bisa. Dan saya mau paketnya. Ada pilihan paketnya seperti apa? Isinya bisa dipilih? Ada. Kita sih tentukannya dari harganya sih. Ini sudah ada isinya? Ini sudah ada isinya. Oke, bisa ditunjukkan. Jadi kebetulan kan. Oh, ini onigiri ada nampak ini. Ada. Jadi kebetulan kan Tribun ini kan logonya warna biru. Jadi saya susun barang-barangnya ini warna biru nih. Oh, sesuai custom ya gitu ya. Boleh custom. Jadi karakter daripada perusahaan atau pribadi juga akan terwakili juga seperti itu ya. Bisa sesuai request mereka lah. Mereka maunya gimana. Nah, ini salah satu contohnya. Oke. Ini yang saya kasih ke Tribun hari ini. Jadi ini tercipta biasanya kalau minimarket. Iya. Kita minimarket menjual food and beverage, makanan ringan dan sebagainya.
kita beli satu-satu. Betul. Ini menjadi salah satu solusi untuk mungkin sahabat Tribuners profesional yang waktunya terbatas ya. Kadang mau mikirin hadiah ulang tahun, betul. Ya kan, dan mau dikasih kepada rekan-rekan teman itu pun kita pun pusing, ya kan? Betul. Saya itu aja kan, terlalu monoton. Betul. Jadi adanya K3 Mat ini jenius ini saya pikir ini Pak Darwin ini. Jadi nggak usah pikir lagi, tinggal pilih paket A, B, C, tinggal pilih ya, tinggal antar mau berapa paket. Dan itu bisa ditulis nama yang dituju. Jadi nanti ada pilihannya, contohnya paket A, B, C gitu. Contohnya udah dipilih nih paket A kan. Jadi nanti kartu ucapannya bisa kita cetak juga. Jadi selamat ulang tahun dari siapa untuk siapa gitu. Occasion-nya apa nih contohnya? Occasion-nya apa? Contohnya Happy Birthday dari Darwin untuk Pak Sinyet. Atau Happy Wedding dari Darwin untuk Pak Sinyet contohnya. Jadi occasion-nya bisa di custom dari dan kepadanya juga siapa, itu juga bisa kita custom. Oh, jadi nggak usah pusing-pusing lagi ya sahabat Tribuners ya, tinggal pilih paket ulang tahun. Itu paketnya ada banyak paket pilihan juga ya Pak? Di awal mungkin kita buat 5 paket. 5 paket ya. Jadi ada 5 paket, range-nya mungkin ada range harga, range pilihan dan sebagainya. Dan sangat mudah ya sekarang ya. Tinggal ulang tahun teman saya, kirim dulu 1 paket untuk ya. Itu ada termasuk antar? Tapi Grab atau Gojek bisa bantu ya? Bisa juga. Pakai aplikasi ya? Pakai aplikasi. Cuman kalau masih radiusnya dekat dari toko kita, ya kita free delivery aja lah. Oke. Luar biasa. Jadi selain ulang tahun, juga bisa untuk paket. Misalnya hari-hari besar, tahun baru dan sebagainya? Bisa juga. Jadi kemarin misalnya ada tamu saya atau rekan-rekan. Jadi saya biasanya mungkin ini saya membeli buah atau paket parcel dan sebagainya. Saat ini apakah K3 Mat sudah bisa melayani misalnya ada 10 klien, ada 15 atau 20 klien. Saya maunya paket ada kotak buah, kotak ini paket dari K3 Mat dengan produk kearifan lokal yang luar biasa. Ada onigiri lagi ya, onigiri ya. Ini yang onigiri bagi sahabat Tribuners yang belum pernah ini, dan fresh ya ini ya. Ini fresh onigiri, ini masih panas nih kan? Masih panas ini, hangat ini ya. Ini asik ini ya. Dan ini halal ya. Halal. Ya, Kita semua jual halal, yang dijual ini halal. Nah, bisa pesan langsung tulis nama. Sangat efisien. Nggak perlu lagi ke saya nggak perlu lagi ke mungkin K3 Mat, langsung lihat, pilih, bayar, antar sendiri lagi. Langsung by aplikasi, kirim kemana. Sangat efisien sih. Dan itu bisa dibuatkan atas namanya siapa, pengirimnya siapa ya. Bisa. Untuk situasi hari kebesar keagamaan dan semuanya bisa semuanya ya. Pokoknya hari apa aja yang mau dirayakan ya bisa. Setiap hari pun kalau mau pun bisa. Nah, selama hari Senin gitu juga bisa. Ya, selama hari Selasa silakan ya. Jadi nggak usah repot-repot. Mau dibuat Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Kamis, Sabtu, beda-beda paketnya silakan cari K3 Mat. Bisa. Ya. Oke. Ini menarik ini, Pak Darwin. Nah, ini bisa didapatkan di mananya? Untuk di awal ini masih di K3 Mat yang di Adam Malik. Cuman kalau tapi pesannya kan bisa online di mana-mana kan? Iya, online bisa. Dari mana-mana pesan juga bisa. Jadi kita kan K3 kan ada WhatsApp online-nya. WhatsApp online-nya ya itu bisa aja sih, dari mana juga bisa sih. Cuman kalau yang mau ke toko ambil langsung ya di K3 Mat Adam Malik. Adam Malik ya. Tapi kalau via online everywhere, yang mana aja kita every time juga bisa ya. Dari mana yang penting aplikasi masuk, pesan jelas siapa, dan pakai sistem yang bagus, itu dikirim semuanya. Keluar kota bagaimana Pak? Misalnya ada rekan saya yang di luar kota Medan misalnya, ada di Tebing Tinggi, ada di Binjai, pasti bisa lah. Kemudian di kisaran gimana? Pasti bisa lah. Pasti bisa ya. Maksudnya kan yang barang di dalam sini kan snack semua ya. Snack yang dalam, yang mana artinya kan sebenarnya kan semuanya masih lama. Ya kita tinggal packing di sini, ya kita bubble wrap rapi, ya kita bisa kirim ekspedisi ke sana. Itu kalau yang kisaran, tebing dulunya, ya nggak mungkin lagi kita antar ke sana kan. Pakai apa itu? Pakai ekspedisi. Ada ekspedisi kan. Ada ekspedisi yang siap membantu pengiriman sampai ke tujuan ya. Jadi sudah gampang ya sekarang ya. Sangat gampang sekarang. Sangat gampang ya. Ya kita lebih menggampangkan lagi dengan adanya kotak ini. Iya. Kotak ini didesain sangat kuat sepertinya ya. Iya. Dan itu tahan goncangan ya. Ini saya lihat tebel. Dan ini sangat berat juga, tidak goyang, tidak ada menjadi masalah. Oke, cara pesannya Pak Darwin di k3mat.id ya? Masih di WhatsApp sih, WhatsApp ya. Silakan sampaikan ke sahabat Tribuners, mana tahu ini bisa membantu sahabat Tribuners yang pusing mencari hadiah untuk teman-temannya ya. Atau di Instagram K3 Mat juga bisa. Instagram K3 Mat ya. K3 Mat ya. k3mat.id. Silakan cari di sana, ada nomor WhatsApp, kemudian ada website, bisa dilihat semuanya, bisa DM.
Kalau aplikasi, apa sudah masuk di aplikasi? Masih rencana? Itu harusnya ada ya. Masih kita finalkan. Masih kita finalkan untuk aplikasi. Tapi saat ini, sahabat Tribuners bisa mendapatkan WhatsApp dari K3Mat, nanti akan dijelaskan ya kan proses pengirimannya, berapa paket, dan itu resmi dari K3Mat ya. Betul, sangat membantu. Jadi sekarang misalnya mau ulang tahun di mana saja ya, mau Senin, Selasa sampai Sabtu, tengah malam bisa nggak Pak? Tengah malam belum bisa. Masih belum bisa ya Pak? Ya, sampai jam 10 malam masih bisa lah, masih bisa lah. Jam 10 malam ya? Jam 10 malam. Iya, masih bisa lah. Jadi ini misalnya ada teman ini, bertiga ini, lagi oke, saya mau K3Mat, ramennya dan onigirinya, tapi paket khusus, bisa nggak? Bisa. Kita bisa di paket khusus, tapi dia ada kotaknya. Ada juga lah ya kayak gini lah. Oh, diberikan kotaknya ya. Iya, paket khusus. kita paketnya kita customkan lah. Bisa. Misalnya ini kan teman-teman, saya mau Korean style atau Jepang style sedikit, bisa ya kan? Bisa lah. Kemudian bertiga kita ngobrol, ini sepertinya ada yang kurang nih tanpa produk snacknya K3Mat. Oke, di order, datang, langsung kita bisa nikmati. Semudah itu. Semudah itu ya. Sahabat Tribuners, ini sebuah inovasi yang sangat memberikan support kepada sahabat Tribuners dan profesional semuanya. Cukup mudah ya, yang ingin merasakan Korean style, kemudian ada Japanese style ya. K3Mat siap mendeliver untuk Anda semuanya ya. Dan kalau ada yang mau pesan Squid Game-nya, permennya, bisa nggak? Oh, bisa lah. Oh, bisa lah. Jumlahnya minimal berapa kali pesan? Nggak ada minimalnya. Nggak ada minimal, tinggal dikirim ya? Oke. Silakan sahabat Tribuners yang mau main Squid Game ya. Banyak pesan kemarin. Banyak pesan ya? Banyak. Waktu kemarin kayak 2-3 minggu lalu banyak yang pesan. Ya. Satu hari kayak 200-300 nggak kemana. 200 paket. Paket kotak itu diberikan ya? Kotak itu. Ya, nggak usah pusing-pusing sahabat Tribuners ya. Ingin bermain Squid Game, permennya ada di K3Mat dan sangat mudah ya diperoleh. Dan permen itu bisa dimakan. Saya makan seperti teringat masa lalu saya. Betul. Yang seperti ada dulu kan ada bentuk-bentuk ya. Ada abang-abang yang buat burung ada yang tiupan gitu seperti itu. Ya kita nostalgia sebenarnya. Nah, inilah yang menjadi support dari K3Mat. That's why K3Mat mudah-mudahan terus maju, memberikan pelayanan, berkembang ke depannya. Amin. Yang hari ini kita ada belajar bagaimana bisa survive ya, dan bahkan inovasi tentunya adalah ada SDM yang memiliki rasa inovasi ya, dan rasa memiliki ya. Inovasi itu sangat penting. Inovasi itu tidak harus besar-besar, tapi ada ide langsung diimplementasikan. Yang penting kita mau aplikasikan. Seperti pada saat pandemik ada membantu orang juga ya, lelang dan sebagainya. Pada saat orang membutuhkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu Korean dan Japanese food, ramen dan sebagainya, yang sebelumnya PPKM terhambat, bisa melalui online ya. Jadi sahabat Tribuners, online itu pengaruhnya besar sekali ya, supaya kita keep in touch dan kita bisa berkomunikasi kepada customer. Betul. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa STM ya, memang di dalam Star Business itu saya selalu mengedepankan juga STM ya. STM itu bukan adalah sebagai biaya ya. STM itu adalah sebuah investasi. Betul. Yang percayalah sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, pemilik bisnis. Jikalau kita care kepada tim kita, maka tim kita juga akan care kepada kita. Mereka akan mati-matian menjaga aset perusahaan, memikirkan bagaimana perusahaan ini bisa survive, seperti itu. Nah, hal ini terjadi pada K3Mat juga ya, di mana care dan berusaha untuk akses kepada customer, dan sehingga customer bisa terkoneksi kembali ke K3Mat. Jadi yang pertama itu inovasi ya, ingin survive dan maju dan berkembang, inovasi, produk, service, pelayanan, dan termasuk di inovasi paket-paket seperti ini ya, kita dunia pasti akan berubah. Ya, bagaimana kita bisa mengisi kebutuhan yang ada di masyarakat, maka kita akan survive, bahkan bisa berkembang. Ya, yang kedua tadi STM ya. STM yang berkualiti dan speed, kecepatan, sangat penting sekali. Nah, inilah salah satu kunci dari bagaimana K3Mat bisa survive, dan mudah-mudahan akan menjadi lebih baik lagi dan lebih maju ke depannya. Amin. Oke, tidak terasa kita bercerita panjang lebar. Tips untuk sahabat Tribuners, mungkin ada masukan atau ada ide-ide bagi sahabat Tribuners yang ingin
membeli produk ya, Korean dan Japanese style, dan kemudian yang ingin sukses di dalam perusahaan, apa poin-poin yang harus benar-benar dijaga, Pak Darwin? Ya, satu poin yang paling utama itu yang untuk zaman sekarang ya, yang dimana semuanya serba dinamis luar biasa sekarang. Ya, intinya kita harus pintar melihat situasi yang mana kita harus cepat beradaptasi dengan kondisi yang ada. Cukup itu saja sih. Adaptasi ya? Adaptasi. Kita cukup bisa menerima perubahan ya, artinya? Betul. Kita harus pandai beradaptasi dan berinovasi. Saya rasa dengan itu aja, pintar-pintar melihat peluang, itu udah akan sangat membantu sih. Iya, dan mudah-mudahan perusahaan Bapak Ibu, sahabat Tribuners, itu akan semakin lama semakin berkembang dengan baik ya. Bagi yang ingin memulai bisnis, ya kuncinya seperti itu. Betul. Inovasi, adaptasi, dan kemudian kita bisa terima perubahan, melayani kebutuhan-kebutuhan, pasti ada ruang keberhasilan bagi kita semuanya. Ya. Baik, Pak Darwin, terima kasih sharingnya yang sangat berharga. Semoga pembicaraan mengenai bagaimana K3mat ini dengan minimarket sekarang sudah mulai masuk minimarket digital, melayani secara digital dengan kearifan lokal, bisa bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Darwin sudah berkenan untuk hadir di studio untuk memberikan sebuah informasi ya kepada sahabat Tribuners. Sukses selalu untuk kita semuanya ya, dan maju berkembang untuk K3mat ya. Thank you. Terima kasih sahabat Tribuners. Thank you.